Shalom, apa kabar para pemirsa Pijar TV? Dan pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama menyimak jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sebetulnya sudah pernah disampaikan dalam acara webinar kita setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan acara ini kami namakan Bapak Nur Menjawab secara online, ya, karena waktu pandemi seperti ini belum memberikan kita kesempatan untuk kita bisa secara langsung, untuk kita bisa melakukan produksi di studio. Tapi itu tidak menjadi halangan untuk kita tetap membahas pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh Bu Syafa kepada Bapak Dr. Bambang Nursena. Ada beberapa pertanyaan dan saya akan berikan kepada Bu Syafa untuk memulai pertanyaan dan akan dijawab oleh Pak Bambang Nursena. Silakan Bu Syafa. Para debater mengatakan Yudas masuk surga, hidup kekal karena ia menerima roti hidup, yaitu Yesus. Bisa dibaca di dalam Yohanes 6, ayat 54, 57, dan 58. Mohon pencerahannya. Satu ayat saja tidak bisa dijadikan rujukan. Kita mesti melihat lengkap. Satu yang dicatat di dalam Yohanes tadi, ayat lain di dalam Injil Yohanes mengatakan seorang di antara kalian itu adalah setan, iblis. Gitu. Di tempat lain lagi mengatakan kerasukan setan. Alangkah baiknya kalau orang seperti ini tidak pernah lahir saja ke dunia. Itu kan jelas bahwa Yesus menempatkan Yudas itu bukan dalam konteks hanya satu ayat menerima roti hidup itu kemudian masuk surga. Jadi kelemahan dari para debater itu apa? Kurang baca, literasinya kurang itu. Jadi tapi orang itu sudah merasa tahu, terus kemudian cepat-cepat cari panggung itu. Makanya saya nggak suka. Nggak suka begitu karena kata Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara. Mereka cari panggung kan sekarang ini banyak para debater itu kan. Makanya kalau ini belajar dulu literasinya itu diperbanyak dulu. Jangan dikit-dikit punya teori langsung maju. Akhirnya kacau balau. Seperti kesimpulan Yudas mestinya masuk surga. Kamu tidak pernah baca bapak-bapak gereja muridnya Rasul sendiri seperti Papias, seperti yang lain masa tidak dibaca. Kita tidak bisa belajar tentang NKRI ini langsung dari zamannya Jokowi. Apalagi dari satu kelompok tertentu tidak bisa. Ketika kita bicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia itu, tidak bisa juga mulai tahun 45. Sebelum itu embrionya kan sudah ada. Ada Sumpah Pemuda tahun 28, Kebangkitan Nasional 08. Lalu sebelumnya itu spirit apa yang memaknai itu? Ketika kita pakai dengan kacamata kita sekarang, kita bayangkan mereka berbahasa Indonesia seperti bahasa kita. Lihat pidato Bung Karno, bahasanya aja beda. Itu belum sampai 100 tahun itu. Apalagi zaman Sriwijaya. Tahukah kita kira-kira bahasa Melayu zaman kerajaan Sriwijaya? Jangan baca Yusba Dudu atau Kamus Bahasa Indonesia Anton Mulyono. Baca itu prasasti Batu Kapur, Kedukan Bukit, ya, Dapunta yang naik di Sampau Ngalap Sidayatra. Coba artinya apa itu? Tidak ada yang tahu itu tahun 645. Ini belum 1500 tahun kita sudah sakit ikatan semua, sakit ingatan semua. Kok kita mau jadi debater ngeritik Alkitab itu pangkatmu apa? Kita sejarah kita sendiri, yang bahasa kita sendiri. Bahasa Melayu tahun 645 aja kita tidak kuasai. Apalagi kita mau ngurusi konsili Nikia, ngurusi kanonisasi Alkitab. Cuman kita tahu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bacaan kita pun itu lebih dibimbing oleh asumsi-asumsi kita. Bukan sejarah yang lengkap. Akibatnya ya kesimpulan seperti itu. Nyeleneh, aneh, terus punya penganut, ya sudah. Setan masuk lagi, pakai sesuatu yang baru lagi. Terus jelek-jelekin bapak gereja, merasa lebih tahu tentang sejarah. Yesus tidak disalibkan hari Jumat, tapi hari Rabu. Ini kan ini karya-karya setan seperti itu. Kenapa saya katakan berani ngomong kayak karya setan? Karena kita melupakan sejarah, setannya memanfaatkan kelupaan kita itu sejak abad pertama. Yang namanya buku Didake, itu buku katekisasi tertua di abad pertama. Sudah puasa Rabu dan Jumat. Kenapa? Karena Rabu-Abu dan Jumat Agung itu penyalipan. Itu ditulis tahun 90 Masehi.
Kok kita mau bikin teori, kata Yesus itu disalibkan hari Rabu, coba. Kuat mana sekarang? Tulisan sekalipun ini bukan Alkitab, tapi buku katekisasi yang ditulis tahun 90 ketika Yohanes masih hidup. Jelas di situ dalam Didake itu dikatakan bahwa berpuasalah kamu jangan seperti puasa orang Yahudi, Senin dan Kamis, tapi berpuasalah untuk mengenang Yesus, yaitu Rabu dan Jumat. Rabu itu Rabu Abu, Jumat itu Jumat Agung. Ini satu contoh. Jadi kita tidak bisa narik kesimpulan hanya satu ayat seperti yang ditanyakan Pak Lewi itu kemudian bikin kesimpulan sendiri. Yudas masuk ke surga. Nggak bisa begitu. Satu contoh ini, banyaknya pemikiran-pemikiran liar seperti ini muncul karena apa? Muncul karena kekurangan literasi. Di mana 20 abad kita sederhanakan dengan membaca satu buku, di 2 buku, 3 buku. Saya katakan, kamu kalau mau manggung berapa ratus buku yang kamu baca? Dan ini bukan saya mengandalkan literatur, tidak. Tapi bagaimana kita bisa memahami orang di abad pertama. Hanya dirujukkan abad ke-20. Kan begitu kan. Sekalipun kita ini, ya kita mendapatkan dari Roh Kudus langsung. Lah kalau mendapatkan dari Roh Kudus langsung, kenapa gereja semakin terpecah-pecah jumlahnya ratusan? Apakah Roh Kudus tidak bisa menyatukan mereka satu sama lain? Maka perlu ada kaidah yang bisa menyatukan kita. Dan itulah yang disebut dengan konsili-konsili gereja. Gitu loh. Saya kira itu ya. Terima kasih. Demikian para pemirsa Pijar TV, kita sudah mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Bapak Bambang Nursena. Dan harapan kami adalah apa yang sudah dijelaskan saat ini, itu juga bisa memberikan kejelasan bagi kita tentang iman kita tentunya ya. Dan kami terus mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila Anda menyaksikan acara ini, kami mengundang Anda untuk mengikuti webinar yang diadakan oleh Pijar TV, Dialog Teologis Lintas Iman. Adalah sebuah acara, sebuah webinar untuk kita bisa lebih mengenal, lebih memperdalam, dan mengerti tentang iman kita. Ada banyak topik menarik yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena mengenai keimanan kita. Anda bisa ikuti setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa mengklik link untuk pendaftarannya di bit.ly/dialog lintas iman atau bit.ly/dialog lintas iman. Kami mengundang Anda untuk bisa mengikuti webinar ini agar Anda bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan yang tentunya lebih dalam, lebih jelas, dan Anda juga bisa lebih mengimani apa yang Anda yakini sebagai umat Kristiani. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Nursena yang sudah memberikan penjelasan kepada kita, dan kita akan bertemu lagi dalam acara Bapak Nur Menjawab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.